Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam jagat sepak bola yang terus berkembang dengan berbagai karakter dan gaya bermain, sosok pemain seperti Pepe adalah sebuah anomali langka yang sulit ditemukan padanannya. Pemain dengan karakter sekeras baja, penuh determinasi, serta tak pernah gentar menghadapi lawan seagresif apapun. Banyak pengamat dan penggemar mengakui bahwa karakter seperti ini mulai jarang terlihat dalam era sepak bola modern yang lebih menekankan gaya bermain atraktif dan sportif. Pepe adalah pengecualian. Ia menjadi simbol pertahanan keras yang tak bisa dikompromikan. Di mata banyak pencinta sepak bola, sikap agresif dan permainan kasar kerap dianggap negatif. Mereka memandang bahwa kekerasan di lapangan mencoreng semangat sportivitas dan merusak nilai-nilai respek antar pemain. Namun bagi sebagian lain, terutama pendukung Real Madrid dan Portugal, karakter Pepe justru menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya karena ketangguhannya dalam bertahan, tetapi karena ia mewakili semangat juang yang tak mudah padam. Pepe adalah tipe pemain yang tak kenal takut. Ia tak segan melakukan duel-duel keras, menjatuhkan lawan dengan tackle tajam, atau terlibat konfrontasi fisik bila situasi mengharuskannya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak terbantahkan. Ia adalah seorang pemain yang sangat loyal, pekerja keras, dan berdedikasi tinggi untuk timnya. Dalam sepak bola, keberadaan pemain bertahan yang memiliki karakter keras seperti Pepe sangat dibutuhkan. Mereka adalah benteng terakhir yang menjadi garda pengaman sebelum bola melewati garis gawang. Pemain seperti ini akan selalu berusaha menanamkan rasa gentar pada lawan. Ketika penyerang tahu bahwa mereka akan menghadapi pemain seperti Pepe, mereka tidak hanya harus memikirkan bagaimana mencetak gol, tetapi juga bagaimana bisa melewati dinding baja itu tanpa cedera. Di setiap generasi, jumlah pemain yang bisa memadukan kemampuan bertahan teknis dengan semangat bertarung tinggi seperti Pepe sangatlah sedikit. Bahkan dalam sejarah sepak bola modern, nama-nama seperti Paolo Maldini, Carles Puyol, atau Alessandro Nesta dikenal karena kemampuan bertahannya. Tetapi tidak semuanya memiliki pendekatan bermain seagresif dan seberani Pepe. Apa yang membuat Pepe lebih istimewa adalah bahwa di usianya yang sudah menyentuh kepala 4, ia masih bermain di level kompetitif tertinggi. Dalam video yang dibuat pada usia 41 tahun, ia tidak hanya tampil sebagai pemain veteran, tetapi juga masih menjadi figur sentral dalam tim, baik di level klub maupun tim nasional. Hal ini adalah bukti nyata bahwa dedikasi dan gaya hidup profesional telah membuatnya bertahan lebih lama dari banyak pemain seangkatannya. Tak hanya di lapangan, pengaruh Pepe juga terasa dalam ruang ganti dan di hati para pendukung. Keberaniannya, keberingasannya, serta semangat juangnya telah menginspirasi banyak pemain muda. Ia adalah cerminan dari mentalitas petarung sejati dalam sepak bola. Sosoknya mungkin kontroversial, sering menuai kritik karena gaya bermainnya yang keras, namun tak bisa dipungkiri, Pepe adalah salah satu bek paling disegani dalam sejarah olahraga ini. Dalam era yang terus bergerak ke arah sepak bola modern yang lebih rapi, terstruktur, dan seringkali halus, Pepe berdiri sebagai lambang kekuatan lama. Gaya bermain old school yang tidak takut konfrontasi dan siap mempertaruhkan tubuh demi mempertahankan gawang dari kebobolan. Ia adalah produk langka, pemain yang bermain dengan hati, otot, dan naluri bertahan yang tajam. Karena itu, kisah Pepe bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah tentang ketekunan, kesetiaan, keberanian, dan identitas.
Ia menunjukkan bahwa menjadi berbeda, bahkan jika kadang dipandang negatif oleh sebagian orang, bisa menjadi nilai yang membentuk legenda. Dan legenda itulah yang akan kita telusuri dalam bab-bab selanjutnya. Sebelum dikenal sebagai sosok bek tangguh dan agresif yang ditakuti para penyerang dunia, Kepler Laveran de Lima Ferreira, atau yang kita kenal sebagai Pepe, adalah seorang anak laki-laki energik dari kota Maceió, negara bagian Alagoas, Brasil. Lahir pada 26 Februari 1983, Pepe merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dalam keluarga sederhana yang mengutamakan nilai kerja keras dan pendidikan. Dari namanya saja, sudah bisa dilihat bahwa Pepe berasal dari keluarga yang memiliki impian besar. Nama Kepler bukanlah nama sembarangan. Ayahnya yang sangat menyukai ilmu pengetahuan memberikan nama itu sebagai penghormatan terhadap Johannes Kepler, seorang ilmuwan dan astronom terkenal asal Jerman yang berjasa besar dalam bidang astronomi modern. Harapan sang ayah begitu tinggi, ia membayangkan sang putra sulung kelak akan menjadi ilmuwan, dokter, atau insinyur, bukan pemain sepak bola. Namun, sejak usia dini, tanda-tanda bahwa Pepe bukan tipe anak yang betah duduk diam di depan buku sudah terlihat jelas. Ia lebih suka berlarian di jalanan, bermain bola bersama teman-teman, dan melampiaskan energinya di lapangan terbuka. Bola adalah mainan favoritnya. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam menendang bola di halaman, bahkan ketika tidak ada teman yang bermain bersamanya. Pada masa kecilnya di Maceió, keluarga Pepe bukanlah keluarga kaya. Seperti banyak anak Brasil lainnya, jalan menuju dunia profesional penuh dengan rintangan. Namun, tekad yang besar dan semangat juang yang tinggi telah tumbuh sejak kecil. Melihat ketertarikan sang anak terhadap sepak bola, ayah Pepe yang awalnya menginginkan anaknya jadi ilmuwan pun perlahan melunak. Ia mulai memahami bahwa impian anaknya bukan di laboratorium, melainkan di lapangan hijau. Tahun 1995 menjadi titik awal karier serius Pepe di dunia sepak bola. Saat usianya baru 12 tahun, ia bergabung dengan Akademi Muda Corinthians Alagoano, salah satu akademi lokal di Brasil yang cukup dikenal sebagai tempat berkembangnya talenta-talenta muda. Disinilah Pepe mulai digembleng secara profesional. Yang menarik, posisi awal Pepe bukanlah bek tengah, melainkan penyerang. Ia dikenal cepat dan lincah, dengan naluri menyerang yang tajam. Namun seiring waktu, pelatih melihat bahwa Pepe memiliki kemampuan bertahan dan kekuatan fisik yang lebih cocok untuk dimainkan di lini belakang. Ia lalu diminta bermain sebagai gelandang bertahan, lalu perlahan-lahan dialihkan menjadi bek tengah, posisi yang akhirnya mengantar karirnya ke puncak. Perjalanan menuju puncak tentu tidak mudah. Namun satu hal yang menonjol dari Pepe muda adalah kegigihannya dalam berlatih dan keinginannya untuk terus berkembang. Meski sempat dicap pemalu dan pendiam saat remaja, saat berada di atas lapangan, sifatnya berubah total. Ia menjadi sosok yang berani, agresif, dan tak ragu menantang siapapun. Ia menyadari bahwa untuk bisa menonjol, ia harus punya karakter yang kuat, bahkan jika itu membuatnya dianggap bengal atau kasar. Setelah 5 tahun ditempa di Corinthians Alagoano, pada tahun 2001, datanglah kesempatan besar yang akan mengubah hidupnya. Klub Portugal, Maritimo, tertarik merekrut Pepe muda untuk bergabung dengan tim mereka. Langkah ini menjadi awal dari petualangan panjang Pepe di Eropa yang akan membentuknya menjadi salah satu bek paling tangguh di dunia. Kepergian Pepe ke Portugal di usia muda bukan tanpa tantangan. Ia harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa asing, dan kehidupan jauh dari keluarga. Tapi seperti biasa, semangat pantang menyerah
dan tekad besarnya untuk sukses membuatnya mampu beradaptasi dengan cepat. Di Maritimo, ia mulai mencuri perhatian. Dan dari sinilah kisah besar Kepler Laveran, si anak Brasil yang disiapkan jadi ilmuwan tapi memilih jadi gladiator sepak bola, resmi dimulai. Tahun 2001 menjadi awal dari fase penting dalam perjalanan karier Pepe. Di usia 18 tahun, dia mengambil keputusan berani, meninggalkan Brasil, tanah kelahirannya, dan merantau ke Portugal, negara dengan budaya, iklim, dan bahasa yang sangat berbeda. Tujuannya adalah Maritimo, klub sepak bola yang berbasis di Madeira, sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Atlantik dan merupakan bagian dari wilayah Portugal. Perpindahan ini bukan hanya sekadar perpindahan klub, tapi juga perpindahan hidup dan identitas. Untuk pertama kalinya, Pepe hidup jauh dari keluarganya. Di usia yang masih sangat muda, ia harus belajar menjadi mandiri, mengurus segala kebutuhannya sendiri, dan yang paling penting, membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan di level Eropa. Awalnya, Pepe masih dimainkan sebagai gelandang bertahan. Namun pelatih Maritimo saat itu melihat sesuatu yang berbeda dari diri Pepe. Fisik yang kuat, kemampuan duel udara yang baik, determinasi tinggi, dan naluri bertahan yang tajam. Maka, dimulailah proses transformasi besar dalam kariernya dari seorang gelandang menjadi bek tengah. Keputusan itu terbukti tepat. Meski awalnya belum terlalu menonjol, perlahan Pepe mulai menunjukkan karakter kuat sebagai pemain bertahan. Ia bukan hanya mengandalkan fisik dan kekuatan, tetapi juga mulai mengembangkan pemahaman taktik, posisi, serta komunikasi di lini belakang. Gaya bermainnya yang agresif dan tak kenal kompromi membuatnya menjadi momok bagi penyerang lawan. Pepe juga dikenal sangat disiplin dalam latihan. Bahkan beberapa rekan setim menyebutnya sebagai pemain muda yang paling serius dan fokus dalam mengembangkan kemampuan. Ia sering datang lebih awal ke lapangan dan pulang paling akhir. Semua itu ia lakukan karena ia sadar untuk bisa bersaing di Eropa, bakat saja tidak cukup. Harus ada kerja keras ekstra. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tahun 2002, saat usianya menginjak 19 tahun, Pepe resmi dipromosikan ke tim senior Maritimo. Ia langsung menunjukkan penampilan impresif di lini pertahanan. Bermain dalam 63 pertandingan selama 2 musim dan bahkan mencetak 3 gol. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain muda di posisi bek. Keberaniannya dalam melakukan tackle keras, kemampuannya dalam membaca permainan, dan keuletannya saat berduel 1 lawan 1 membuat namanya cepat naik daun. Meski kadang tampil dengan gaya bermain yang kasar, justru itulah yang membuat Pepe tampil beda di antara para pemain muda lain. Ia bermain dengan nyawa, dengan amarah yang terkontrol, dan keinginan untuk menang yang membara. Hal ini mulai menarik perhatian klub-klub besar di Portugal. Salah satunya adalah FC Porto, klub elit yang telah mencetak banyak bintang dunia, termasuk Deco, Ricardo Carvalho, dan Vitor Baía. Porto melihat bahwa Pepe bukan hanya pemain dengan potensi besar, tetapi calon jenderal lini belakang masa depan. Di sela-sela performa apiknya bersama Maritimo, datang juga pendekatan dari pihak Federasi Sepak Bola Portugal. Mereka melihat peluang untuk menaturalisasi Pepe yang memang memiliki darah Portugal dari garis keturunan ayahnya. Meski saat itu Pepe masih berstatus warga negara Brasil, kehadirannya di Portugal dan keinginannya untuk berkembang membuatnya terbuka terhadap tawaran tersebut. Portugal bergerak cepat. Mereka tahu jika tidak segera bertindak, Brasil bisa memanggilnya lebih dulu. Dan benar saja, kabarnya Carlos Dunga, pelatih timnas Brasil saat itu, sempat menunjukkan ketertarikan pada Pepe. Namun, Pepe dengan penuh pertimbangan menolak panggilan tersebut dan memilih Portugal.
Alasan utamanya sangat manusiawi. Di Brasil, ia merasa bakatnya tidak benar-benar dihargai. Persaingan di timnas Brasil sangat ketat, dan Pepe merasa sulit untuk menembus skuad utama yang dipenuhi pemain bintang. Di Portugal, ia merasa seperti di rumah, mendapat kesempatan dan dihargai. Maka, ia pun resmi menjadi warga negara Portugal. Keputusan besar yang kelak mengubah jalan hidupnya. Musim demi musim berlalu, dan nama Pepe semakin diperhitungkan. Setelah 2 musim yang sukses di Maritimo, pada musim panas tahun 2004, FC Porto resmi merekrutnya dengan nilai transfer sekitar 2 juta euro. Jumlah yang cukup besar saat itu untuk pemain muda dari klub kecil. Kepindahan ke Porto menandai loncatan karir besar pertama Pepe. Dari pulau kecil Madeira, ia melangkah ke panggung utama sepak bola Portugal dan bersiap untuk membuktikan dirinya di klub yang punya ambisi besar, baik di kancah domestik maupun Eropa. Bagi Pepe, masa di Maritimo adalah masa pembentukan karakter. Ia datang sebagai remaja pendiam dan pulang sebagai pemain yang siap bertarung melawan siapapun. Ia telah mengukir identitas barunya, bek keras, tegas, dan tak kenal takut, yang akan terus melekat sepanjang karirnya. Setelah menunjukkan performa gemilang di Maritimo, Pepe akhirnya resmi bergabung dengan FC Porto pada musim panas 2004. Nilai transfer sebesar 2 juta euro mencerminkan besarnya harapan klub terhadap bek muda kelahiran Brasil ini. Saat itu, Pepe baru berusia 21 tahun. Namun sudah menunjukkan kematangan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Porto bukanlah klub sembarangan. Di awal 2000-an, mereka tengah berada di puncak kejayaan usai menjuarai Liga Champions 2003-2004 di bawah asuhan Jose Mourinho. Meski Mourinho telah hengkang ke Chelsea, fondasi tim masih kuat. Pepe datang ke klub yang sudah biasa bersaing di level tertinggi. Inilah momen penting yang menguji apakah ia mampu berkembang menjadi pemain kelas dunia atau hanya menjadi pelapis belaka. Ketika pertama kali bergabung dengan FC Porto, Pepe tidak langsung menjadi pemain utama. Di lini belakang sudah ada 2 bek tengah senior dengan pengalaman segudang, yaitu Jorge Costa dan Pedro Emanuel. Keduanya merupakan pilar pertahanan Porto dan juga kapten tim, serta sangat disegani baik di dalam maupun luar lapangan. Namun bagi Pepe, ini justru menjadi berkah. Ia belajar banyak dari mereka, cara membaca permainan, mengatur lini belakang, dan menjaga emosi di tengah tekanan tinggi. Setiap sesi latihan dijadikan sebagai ajang pembelajaran dan pembuktian. Dengan kerja keras, ia mulai mencuri perhatian pelatih dan perlahan-lahan memperoleh menit bermain lebih banyak. Perubahan signifikan terjadi pada musim 2005-2006. Musim kedua Pepe bersama Porto. Jorge Costa yang mulai menua dan mengalami penurunan performa membuka jalan bagi Pepe untuk masuk sebagai starter reguler. Disinilah potensi sejatinya mulai bersinar. Permainannya semakin matang, kuat dalam duel 1 lawan 1, tangguh dalam bola-bola atas, serta memiliki keberanian dan agresivitas luar biasa dalam melakukan tackle. Pepe tidak hanya menjaga pertahanan, dia juga menjadi pemimpin lini belakang. Di usia 22 tahun, ia telah menjelma menjadi sosok sentral di jantung pertahanan Porto. Musim tersebut ditutup dengan manis. FC Porto menjuarai Liga Portugal. Ini adalah trofi liga pertama Pepe dalam karier profesionalnya. Simbol validasi bahwa ia sudah benar-benar pantas disebut sebagai bek elit. Tak berhenti di situ, Porto kembali menjuarai Liga Portugal musim berikutnya, 2006-2007, dan juga mengangkat trofi Piala Portugal. Dalam 3 musim membela Porto, Pepe tampil dalam 64 pertandingan dan mencetak 6 gol, jumlah yang cukup baik untuk seorang bek tengah. Tapi lebih dari angka-angka itu, perannya dalam menciptakan pertahanan solid
menjadi salah satu kunci dominasi Porto di liga domestik. Kombinasi fisik yang prima, tekad membara, dan mental petarung menjadikannya pemain yang sangat sulit dilewati. Meski beberapa kali menimbulkan kontroversi karena gaya bermainnya yang keras, kehadiran Pepe justru membuat lawan enggan mendekati kotak penalti Porto. Di tengah prestasinya yang terus meningkat, Federasi Sepak Bola Portugal bergerak cepat untuk menaturalisasi Pepe secara resmi. Proses ini dipercepat dan akhirnya ia resmi menjadi warga negara Portugal. Bahkan ketika Brasil sempat memberikan sinyal untuk memanggilnya ke tim nasional, Pepe dengan tegas menolak dan memilih membela Portugal. Keputusan itu diambil bukan semata-mata karena kesempatan bermain lebih besar di Portugal, tetapi juga karena ia merasa sudah menemukan rumahnya. Di negara inilah karirnya berkembang. Disinilah bakatnya dihargai. Pepe juga merasa hubungan dengan Brasil sudah mulai renggang secara profesional. Brasil tidak memberi saya tempat, tapi Portugal memberi saya peluang dan rasa hormat. Begitu kira-kira pemikirannya saat itu. Keputusan ini kemudian terbukti benar karena ia menjadi pilar utama timnas Portugal selama lebih dari 1 dekade. Performa cemerlang Pepe tak luput dari pengamatan klub-klub besar Eropa. Banyak yang meliriknya, tapi satu nama yang paling serius adalah Real Madrid. Klub raksasa asal Spanyol itu sedang membangun proyek Los Galacticos Jilid 2 dan membutuhkan bek tengah muda, kuat, dan bisa bermain di level tertinggi. Pada Juli 2007, setelah musim 2006-2007 berakhir, Pepe resmi bergabung dengan Real Madrid dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro. Sebuah angka luar biasa untuk seorang bek tengah saat itu. Transfer ini menjadi bukti nyata bahwa Pepe telah naik ke panggung elit sepak bola dunia. Ia datang ke Santiago Bernabeu bukan sekadar untuk menjadi pelapis, tetapi untuk mendobrak dominasi dan menciptakan sejarah baru. Bersama Real Madrid, dunia akan mengenal Pepe sebagai salah satu bek paling ditakuti dan disegani dalam sejarah sepak bola modern. Musim panas 2007 menjadi babak baru dalam karier Pepe. Setelah mengukir prestasi bersama FC Porto, ia resmi bergabung dengan Real Madrid, salah satu klub paling bergengsi di dunia. Dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro, ini menjadi sinyal bahwa El Real tidak main-main dengan perekrutan ini. Bagi seorang bek tengah, angka itu termasuk besar di masanya. Hanya sedikit pemain bertahan yang dibeli dengan harga semahal itu. Namun, harga tinggi juga datang dengan tekanan besar. Datang ke Santiago Bernabeu, markas para legenda, bukan sekadar perubahan klub. Ini adalah kenaikan kasta sepak bola yang sesungguhnya. Pepe tidak hanya dituntut untuk tampil baik, tapi juga harus konsisten, berada di level tertinggi setiap pekan. Saat pertama kali tiba di Madrid, Pepe tidak langsung menjadi pemain inti. Ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Fabio Cannavaro, bek legendaris asal Italia yang baru saja memenangkan Ballon d'Or pada 2006, serta Gabriel Heinze, Michel Salgado, dan bahkan Christoph Metzelder. Lini belakang Madrid kala itu dipenuhi pengalaman dan reputasi. Pepe sempat kesulitan menembus starting 11. Cedera dan adaptasi dengan gaya permainan La Liga yang lebih cepat dan teknikal membuat musim pertamanya tidak begitu menonjol. Beberapa kali ia terlihat emosional di lapangan, sesuatu yang kelak akan menjadi ciri khasnya, baik sebagai kekuatan maupun kelemahan. Namun, satu hal yang tidak berubah, kerja keras dan tekad. Pepe berlatih dengan disiplin dan menunjukkan mental petarung. Ia paham bahwa di klub sebesar Real Madrid, satu kesalahan bisa berarti kehilangan tempat secara permanen. Oleh karena itu, setiap menit bermain yang ia dapatkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Puncak perubahan karier Pepe di Madrid datang pada 2010.
saat Jose Mourinho ditunjuk sebagai pelatih baru Real Madrid. Hubungan Mourinho dan Pepe tidak hanya sebagai pelatih dan pemain, melainkan sebagai dua sosok Portugal yang memahami satu sama lain secara emosional dan budaya. Mourinho memberikan kepercayaan penuh kepada Pepe untuk menjadi andalan di lini belakang. Ia tahu bahwa permainan keras dan agresif Pepe cocok dengan filosofi permainannya yang pragmatis dan penuh intensitas. Bersama Sergio Ramos, Pepe membentuk duet bek tengah paling menakutkan di Eropa saat itu. Duet Pepe Ramos bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga berbahaya secara psikologis. Mereka adalah pasangan bek tengah yang tanpa kompromi, siap melakukan segalanya untuk menghentikan lawan, termasuk tackle keras, provokasi, bahkan konfrontasi fisik. Duo ini dikenal sangat sulit dilewati. Mereka seakan membuat hukum tak tertulis. Bola boleh lewat, tapi tidak dengan orangnya. Tidak sedikit pemain lawan yang terkapar akibat tackle keduanya, terutama dalam pertandingan besar seperti El Clasico melawan Barcelona. Salah satu korban utama dari gaya bermain keduanya adalah Lionel Messi. Pemain asal Argentina itu dikenal sangat lincah dan sulit dijaga. Tapi bagi Pepe dan Ramos, Messi adalah tantangan yang harus dihadapi dengan segala cara. Mereka tak segan menjatuhkan, memprovokasi, bahkan mengintimidasi sang mega bintang. Namun, di balik reputasi bengal itu, keduanya juga sangat kompetitif dan penuh dedikasi. Mereka berlatih keras, bermain penuh semangat, dan menunjukkan loyalitas luar biasa pada Real Madrid. Selama 9 musim bersama Real Madrid, Pepe mencatatkan 334 pertandingan, 15 gol, 20 assist, 3 gelar La Liga, 3 trofi, Liga Champions, 2 Copa del Rey, 2 Piala Dunia antar klub, 2 Piala Super UEFA, 3 Piala Super Spanyol. Capaian itu menempatkannya sebagai salah satu bek tengah tersukses dalam sejarah klub. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai bagian penting dalam skuad yang membantu mengembalikan dominasi Madrid di Eropa setelah bertahun-tahun mengalami penurunan performa. Tidak bisa dipungkiri, nama Pepe juga identik dengan kartu kuning dan merah. Gaya bermainnya yang agresif seringkali membuatnya berurusan dengan wasit. Ia telah menerima 210 kartu kuning, 17 kartu merah. Angka ini menjadikannya sebagai salah satu dari 10 pemain dengan jumlah kartu terbanyak dalam sejarah sepak bola. Tapi bagi para pendukung Real Madrid, ini bukan hanya statistik, melainkan bukti totalitas dan pengorbanan seorang pemain bertahan sejati. Pepe bermain seolah tidak ada hari esok. Ia siap menabrak, menekel, berteriak, dan bahkan bertengkar demi menjaga harga diri klubnya. Pada akhir musim 2016-2017, kontrak Pepe habis. Usianya saat itu sudah 34 tahun. Manajemen klub di bawah arahan Zinedine Zidane memilih untuk memberikan kepercayaan lebih pada duet Sergio Ramos dan Rafael Varane, serta bek muda Nacho Fernandes. Pepe sebenarnya ingin bertahan, tetapi perbedaan pendapat terkait durasi kontrak dan peran dalam tim membuatnya memutuskan untuk pergi. Setelah hampir 1 dekade, ia meninggalkan Real Madrid dengan kepala tegak dan hati penuh kebanggaan. Usai melepas seragam Real Madrid pada 2017, banyak yang mengira perjalanan karir Pepe akan segera meredup. Usianya saat itu telah menyentuh 34 tahun. Sebuah usia di mana kebanyakan pemain bertahan sudah mulai memikirkan pensiun atau hijrah ke liga yang tidak kompetitif. Namun, Pepe belum selesai. Mentalitasnya tak berubah. Dia masih ingin bertarung, masih ingin menang, dan yang terpenting, masih ingin dihormati sebagai pejuang sejati di lapangan hijau. Pepe memilih destinasi yang cukup mengejutkan. Beşiktaş JK, salah satu klub raksasa di Liga Super Turki.
bergabung pada Juli 2017 dengan status bebas transfer. Ia menandatangani kontrak 2 tahun. Besiktas kala itu sedang membangun tim kompetitif dengan banyak nama besar. Ricardo Quaresma, sahabat senegara Pepe, serta Ryan Babel, Adriano, dan Domagoj Vida. Dari awal terlihat jelas bahwa Pepe bukan datang untuk sekadar menikmati akhir karir. Ia bermain dengan semangat yang sama seperti saat masih membela Madrid, mengejar setiap bola, mengawal setiap striker, dan memimpin barisan belakang dengan suara lantang dan tubuh yang tak pernah gentar. Dalam semusim setengah, ia mencatatkan 52 penampilan, 7 gol. Beberapa penampilan dominan di Liga Champions, termasuk saat menghadapi RB Leipzig dan FC Porto, mantan klubnya. Pepe cepat menjadi favorit fans Besiktas. Ia tampil militan di lapangan dan menjunjung tinggi semangat Carsu, kelompok supporter fanatik klub. Bahkan dalam satu pertandingan, setelah mencetak gol, ia mengangkat bendera Besiktas dan menciumnya di hadapan ribuan fans. Itu bukan aksi panggung, itu ekspresi cinta pada klub yang memberinya kesempatan saat orang lain mulai meragukan. Namun, krisis finansial menimpa Besiktas pada pertengahan musim 2018-2019. Klub kesulitan membayar gaji pemain bintang. Tanpa drama, tanpa polemik, Pepe memutuskan untuk meninggalkan klub lebih awal pada Desember 2018. Dan seperti biasa, ia pergi tanpa kata perpisahan yang dramatis. Hanya meninggalkan reputasi sebagai petarung sejati yang telah memberi segalanya selama berseragam hitam putih. Awal 2019, banyak yang bertanya-tanya kemana Pepe akan berlabuh berikutnya. Lalu datang berita yang membangkitkan kenangan masa lalu. FC Porto mengumumkan kembalinya sang bek tangguh. Pada usia 35 tahun, Pepe resmi kembali ke Estadio do Dragão, tempat yang pernah ia tinggalkan sebagai bintang muda lebih dari 1 dekade sebelumnya. Tapi kali ini, ia kembali sebagai panutan, mentor, dan simbol pengalaman. Bagi Porto, membawa pulang Pepe bukan sekadar keputusan sepak bola, itu adalah pemanggilan legenda pulang ke rumah. Ia bukan hanya pemain bertahan, tetapi juga pemimpin di ruang ganti dan figur yang membentuk mentalitas para pemain muda. Pepe tidak mengecewakan. Bahkan seiring usia bertambah, performanya justru semakin matang. Gaya bermainnya berubah. Dari bek cepat dan eksplosif, menjadi bek cerdas yang mengandalkan posisi, insting, dan kecerdikan membaca permainan. Ia tahu kapan harus maju, kapan mundur, dan bagaimana mengatur lini belakang dengan suara dan gerakannya. Sejak kembali ke Porto, Pepe membantu klub meraih 2 gelar Liga Primeira 2019 sampai 2020, 2020 1 sampai 2022, 3 Piala Portugal, 2 Piala Super Portugal. Lebih dari sekadar gelar, ia menjadi ikon kedewasaan dalam sepak bola. Tidak ada lagi Pepe yang sembarangan menjatuhkan lawan tanpa alasan. Ia lebih bijaksana, lebih tenang, tapi tetap mematikan saat diperlukan. Ia juga menjadi kapten utama Porto, memimpin dengan suara lantang dan karisma alami. Di ruang ganti, ia adalah panutan. Di lapangan, ia masih menjadi tembok kokoh di usia yang bagi sebagian pemain sudah pensiun 5 tahun lalu. Pada 2023, dunia terhenyak. Pepe bermain penuh di Liga Champions pada usia 40 tahun. Dan bukan sekadar tampil, tetapi mendominasi. Dalam laga-laga besar melawan klub-klub seperti Arsenal dan Inter Milan, ia masih melakukan tackle bersih, menyapu bola dari kaki striker top, dan menyalakan semangat timnya dengan setiap kontak fisik. Ia menjadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Liga Champions, dan pemain tertua yang tampil di pertandingan resmi Portugal, termasuk Euro 2024, di mana ia kemungkinan besar kembali memperkuat tim nasional. Bagi seorang pesepak bola, mengenakan seragam tim nasional adalah sebuah kehormatan tertinggi. Tetapi bagi Kepler Laveran de Lima Ferreira, yang kita kenal sebagai Pepe, perjalanan menuju seragam kebesaran Portugal tidak datang dengan mudah. Bahkan bisa dibilang dimulai dari pilihan sulit, penolakan, dan sorotan tajam.
Namun seperti semua kisah besar lainnya, akhir cerita Pepe di panggung internasional adalah tentang pengakuan, pembuktian, dan kejayaan. Lahir di Maceió, Brasil, Pepe mengawali karirnya sebagai pemain muda dengan mimpi membela tim samba. Namun, setelah merantau ke Eropa dan menetap di Portugal sejak usia remaja, ia mulai merasa lebih berumah di negeri tersebut. Ia berkembang, dikenal dan dibesarkan secara profesional di tanah Lusitano. Portugal melihat potensi besar dalam diri Pepe. Apalagi, meskipun ia tidak memiliki darah Portugal dari garis keturunan langsung, klaim ini masih simpang siur. Ia telah memenuhi syarat naturalisasi karena telah tinggal dan berkarir di negara itu selama bertahun-tahun. Pada tahun 2007, Asosiasi Sepak Bola Portugal secara resmi menaturalisasi Pepe. Namun keputusan ini menuai banyak pro kontra. Banyak yang meragukan loyalitasnya dan mempertanyakan apakah dia hanya menumpang nama besar Portugal demi bisa tampil di level internasional. Apalagi saat itu, Brasil sendiri sempat memberikan sinyal ingin memanggilnya. Tapi Pepe menolaknya. Keputusan besar telah dibuat. Pepe memilih Portugal sebagai negaranya. Dan dari situlah, babak baru dalam kehidupannya dimulai. Pepe melakukan debut internasionalnya bersama timnas Portugal pada 21 November 2007 dalam laga persahabatan melawan Finlandia. Tidak butuh waktu lama bagi Pepe untuk mengamankan tempat utama di lini pertahanan. Pada Euro 2008, ia langsung menjadi starter dan mencetak gol dalam pertandingan perdana melawan Turki. Gol tersebut bukan hanya momen krusial dalam kemenangan Portugal, tetapi juga menjadi pernyataan Pepe sudah sah menjadi bagian dari tim nasional. Namun Portugal tersingkir di perempat final oleh Jerman. Meski kecewa, penampilan Pepe dipuji dan menjadi fondasi kepercayaan bagi kiprahnya ke depan. Dalam lebih dari 15 tahun membela Portugal, Pepe menjadi pilar utama di lini belakang dan mencatatkan sejumlah rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA 2010 Afrika Selatan, Piala Dunia FIFA 2014 Brasil, Piala Dunia FIFA 2018 Rusia, Piala Dunia FIFA 2022 Qatar, Piala Eropa UEFA 2008 Austria Swiss, Piala Eropa UEFA 2012 Polandia Ukraina, Piala Eropa UEFA 2016 Prancis, Piala Eropa UEFA 2020 diselenggarakan 2021 karena pandemi. Piala Eropa UEFA 2024 Jerman. Ia adalah salah satu pemain dengan caps terbanyak sepanjang sejarah Portugal, bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, João Moutinho, dan Luis Figo. Puncak dari segalanya adalah Euro 2016. Portugal datang bukan sebagai unggulan, bahkan mereka nyaris tersingkir di fase grup. Namun berkat kekuatan kolektif, semangat baja, dan pertahanan tangguh, mereka berhasil melaju hingga final di Stade de France, Paris. Dalam laga final melawan tuan rumah Prancis, saat Cristiano Ronaldo harus keluar karena cedera di babak pertama, lini pertahanan menjadi tumpuan harapan. Dan di tengah tekanan luar biasa, Pepe tampil seperti prajurit terakhir yang menjaga benteng. Bertarung habis-habisan melawan pemain-pemain top seperti Griezmann, Giroud, dan Pogba, Pepe mencatat 17 sapuan, 3 blok, dan lebih dari 10 duel sukses. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match Final Euro 2016. Portugal menang 1-0 lewat gol Eder di babak tambahan. Dan ketika wasit meniup peluit akhir, Pepe yang menangis terseduh-seduh di pelukan rekan-rekannya telah menjadi pahlawan sejati bangsa. Pada tahun 2024, dalam usia 41 tahun 216 hari, Pepe kembali menorehkan sejarah. Ia menjadi pemain tertua yang tampil di Piala Eropa, pemain tertua di skuad Portugal, masih menjadi starter reguler. Di usia yang bagi sebagian besar pemain sudah jauh meninggalkan lapangan, Pepe tetap berlari, menekel, dan memimpin dengan suara lantang.
ia masih bisa menghentikan striker muda seperti Mbappe, Haaland, dan Musiala. Bersama Cristiano Ronaldo yang berusia 39 tahun, Pepe menjadi simbol generasi emas terakhir Portugal yang belum menyerah pada waktu. Pepe bukan hanya pemain naturalisasi yang sukses, ia telah menjadi kapten tim di berbagai turnamen, mentor bagi generasi muda seperti Ruben Dias dan Gonçalo Inácio, pilar pertahanan Portugal di 4 era berbeda pelatih, Scolari, Bento, Santos, dan Martinez. Namanya akan dikenang bukan hanya karena trofi dan statistik, tetapi karena konsistensi, semangat, dan cinta luar biasa terhadap negara yang dipilihnya sendiri. Pepe membuktikan bahwa nasionalisme bukanlah soal tempat lahir, tetapi soal hati. Ia datang sebagai pemain luar, tetapi kini diukir sebagai salah satu bek terbaik yang pernah mengenakan seragam Seleção das Quinas. Waktu terus berjalan, dan tak ada pemain yang bisa selamanya tinggal di lapangan hijau. Bahkan tokoh-tokoh besar pun akhirnya akan harus meninggalkan panggung. Namun ada yang berbeda dari Pepe. Ia bukan sekadar pemain yang bertahan lama, tapi simbol kekuatan, ketangguhan, dan keberanian. Saat karirnya mendekati ujung, dunia sepak bola pun mulai menyadari warisan Pepe lebih besar dari sekadar trofi dan caps. Banyak pemain hebat pernah menghuni lini belakang. Maldini, Cannavaro, Puyol, Sergio Ramos. Semuanya punya karakter unik, tapi Pepe menghadirkan sesuatu yang istimewa. Kombinasi dari garang dan disiplin, liar namun setia, kasar tapi profesional. Kehadirannya di lini pertahanan tidak hanya menenangkan rekan-rekannya, tetapi juga menakuti lawan. Ia membawa aura intimidasi alami yang membuat striker 2 kali berpikir sebelum masuk ke kotak penalti. Namun di balik gaya bermain kerasnya, orang-orang dekat tahu Pepe adalah pribadi yang rendah hati, religius, dan sangat setia. Ia jarang terlibat kontroversi di luar lapangan, tidak mengejar sorotan media, dan lebih memilih membiarkan aksi di lapangan yang berbicara. Ketika pertama kali bergabung dengan Portugal, ia sempat dianggap asing, baik oleh media maupun fans. Tak sedikit yang menyaksikan niatnya, bahkan menganggapnya sebagai simbol komersialisasi sepak bola modern. Namun selama lebih dari 15 tahun, Pepe menjawab semua kritik itu dengan kerja keras dan komitmen tanpa celah. Ia menjelma menjadi panutan profesionalisme bagi pemain muda, baik di timnas maupun di klub. Ia tidak pernah setengah-setengah. Dalam latihan, ia memberikan segalanya. Di pertandingan, ia selalu bertarung sampai menit terakhir. Salah satu hubungan paling menarik dalam dunia sepak bola adalah persahabatan dan kerjasama antara Pepe dan Cristiano Ronaldo. Mereka bukan hanya rekan setim selama lebih dari 1 dekade, tetapi juga pilar 2 sisi lapangan Portugal. Satu menyerang, satu bertahan, satu mencetak gol, satu menyelamatkan gawang. Bersama, mereka membawa Portugal meraih Euro 2016 dan Nations League 2019. Dalam momen-momen penting, keduanya menunjukkan ikatan emosional yang kuat, menangis bersama, berpelukan, saling membela. Dalam banyak wawancara, Ronaldo menyebut Pepe sebagai salah satu orang paling penting dalam karier internasional saya. Tak hanya di tim nasional, warisan Pepe juga tertinggal kuat di 2 klub yang membesarkan dan membentuk kariernya. FC Porto, klub yang menemukan dan membentuknya dari pemain muda Brasil menjadi bek elit Eropa. Ia kembali ke Porto di usia senja, tak hanya sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin spiritual ruang ganti. Real Madrid, tempat ia meraih puncak kejayaan dunia. 3 gelar Liga Champions, rivalitas El Clasico, dan reputasi sebagai salah satu bek tersulit di dunia. Semuanya dimulai dari Bernabeu. Dalam sejarah Madrid, nama Pepe sejajar dengan legenda seperti Hierro, Ramos, dan Roberto Carlos. Ketika suatu hari nanti ia benar-benar menggantung sepatu, berikut adalah jejak yang ditinggalkannya.
lebih dari 100 caps untuk Portugal, puluhan trofi klub, termasuk Liga Champions, La Liga, Primeira Liga, 2 trofi besar internasional, Euro 2016 dan Nations League 2019, pemain tertua dalam sejarah Piala Eropa 2024, ribuan tackle, sapuan, duel udara, dan lebih penting respect. Tapi warisan utamanya adalah semangatnya, bahwa tidak peduli dari mana asalmu, dengan keteguhan hati dan dedikasi, kamu bisa menjadi legenda untuk bangsa yang kamu cintai. Banyak yang berspekulasi bahwa Pepe akan melanjutkan karirnya sebagai pelatih, pengamat, atau bahkan direktur olahraga. Tapi ia sendiri belum memastikan. Ia hanya mengatakan, selama saya bisa berlari, saya akan tetap bermain. Jika suatu hari saya berhenti, saya ingin tetap dekat dengan sepak bola. Dan sejujurnya, sepak bola pun akan selalu ingin dekat dengan Pepe. Karena pria ini bukan hanya pemain bertahan. Ia adalah benteng hidup, panutan, dan kisah inspiratif yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Dari Maceió hingga Madrid, dari Estadio do Dragão hingga Stade de France, dari bocah kurus di Brasil hingga legenda Portugal, Pepe telah menuliskan kisahnya sendiri. Bukan kisah sempurna, tapi kisah jujur, keras, penuh jatuh bangun, dan luar biasa manusiawi. Kisah seorang gladiator sejati yang tak pernah takut bertarung dan tak pernah lupa untuk mencintai.